Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalau yang kurnia Allah hidayah inayah aja urang sadaya tiasa komporium kama ngalajengkeun hanca garapan urang sadaya sekaligus kasangeman urang sadaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pikeun ngalaksanakeun amanat anjeunna ngamulang ti ayat-ayat Allah sehingga setiap generasi jantan bagian tina estafet penyampaian risalah Rasulullah jika dintenan kiamat. Mudah-mudahan sok sanaos dina cuaca anu kedang ngadukung namun alhamdulillah bapak-bapak tiasa hadir oge para pemuda terutama para panitia. Alhamdulillah mudah-mudahan salamena urang kangge bimbingan oge pangaping Allah Subhanahu wa taala sehingga salamena urang istiqomah ajeg pancet dina keyakinan oge tekad urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan masih kene ayat ke-78 surat An-Nisa karentang pisan panjangna ditinggal tina pirang-pirang sudut pandang. Dugi ka ayeuna masih mau bahas ngenaan pada yakina kana dawa Allah kulun min indillah sagala rupi di sisi Allah sanaos diuji kurupi-rupi pendapat diuji kurupi-rupi pertawasan kamari anu kajantenan atau napi didugikeun ngeunaan pandangan kaum filsafat para filosof anu berusaha pikeun ngalupaskeun kahirupan tina agama. Kasang tukangna memang aya sejarah nu tadi sareng agama satu acan urang si muring mau nyambat jandanganana anu memang karentang pisan dogmatisna sehingga ngaganggu karena pengembangan agama, pengembangan kehidupan, terutama pengembangan ilmu pengetahuan. Jika aya pamadegan lepaskeun ilmu pengetahuan tina agama gitu. Naon margina pengetahuan kuwi lebet agama didinya aya dogma anu teu kahartos teh dina pamaksadan dogma mah kaharti teu kaharti kudu ditambah. Maka wilayah ilmu pengetahuan jantan diwatesanan ku dogma teh. Lepaskan ilmu pengetahuan dari dogma sadaya itu istilah nusa dogma teh agama. Dianggap ngahalangan perkembangan ilmu pangawruh. Urang tiasa paham masalah eta upami ninggal agama anu satajan urang dina kanyataan. Namun upami Islam teu layak sareng teu merenah dipandang sapertos kitu. Lantaran Islam membuka lebar ilmu pengetahuan, pemahaman takdir kalitan bisa jembarna, pemahaman agama kalitan bisa jembarna. Justru saudara agama sareng ilmu pengetahuan teh berjalan bersama-sama. Ilmu pengetahuan malahan disebutkan dipaksa pikeun membenarkan agama aya dialog antara ilmu pengetahuan sareng agama di urang mah. Mangga urang tinggal ayeuna ngeunaan hal eta masih kene patade sareng kadah yakinna kulun min indillah. Sesana kenyataanna aya hal-hal anu mudah dipahami, kadang-kadang aya hal nu susah dipahami. Bikin memahami yang sadaya ti Allah. Eta teh peryogi pengembangan ilmu tan oge
naon kajembaran urang sadaya bikin nampi hal eta. Ustad Akmal badan jarangan urang sing bari mabadan kesempatan Ustad Akmal kanggo maosna lajang ngajelaskeun mapadenan terjemah diri bade mapadenan panandasan mangga kesimpel ngawanten puasi anu kaetang langkung sederhana dina pamaksadan aya mapadenan ruang kanggo pemuda kanggo langkung tiasa menjiwai ieu program. Mangga Ustaz Akmal kanggo di Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ma nazarna ilal asya, maka apabila kita memperhatikan ilal asya kepada segala sesuatu allati tusibul insana fardan, yang menimpa manusia fardan secara individu, au tusibul ummah, atau menimpa umat kal majmu'i, seperti bersama bersatu, fanahnu najiduha, maka kita mendapati bima qaddamat yaduha, akibat dari perbuatan dirinya, li'annaha, karena dia sana'at syai'an, menjadikan sesuatu, yukhalifut taujiha, menyalahi arahan, menyalahi aturan Allah. Fa in kana hunaka, maka apabila di sana ada syai'un, sesuatu, kharijun, keluar an qudratil insani, dari kemampuan manusia, fa nahnu naqulu, maka kita mengatakan hadhihi, ini, hiya adalah hikmatun, hikmah, al-mukawwinu, dari yang maha pencipta, hatta yalfitana, sehingga kita memperhatikan, ila annahu al-mun'imu, bahwasanya dia adalah pemberi nikmat. Walihada, dan karena ini, naro, kita melihat, asyawada, ketidakberaturan, fi khalqati, dalam penciptaan, qillatan la kasratan, sedikit tidak banyak, wa ya'udullahu, dan Allah Subhanahu wa taala, man usiba bisyududin, dan Allah Subhanahu wa taala mengganti man usiba bisyududin, siapa yang tertimpa ketidakberaturan atau kekurangan, atau kita lebih kenal dengan disabilitas, fi syai'in, kekurangan fi syai'in, dalam sesuatu, bidawamin, dengan dawam, malakatin, ada kemampuan, fi syai'in akhar, dalam sesuatu yang lain. Walidzalik, karena itu, yaqulu syairu, dikatakan dalam sebuah syair, amiyat janinan wa dzukaa minal ummi, disembunyikan rahasia dan kecerdasan dari orang yang buta. Fajiat ajibuz zanni, didatangkan sangkaan yang mengagumkan, lil ilmi muwa'alan, bagi ilmu yang menyelamatkan. Wa ghaba diyaul aini, dan hilang cahaya mata atau penglihatan, lil aqli, bagi akal itu, rafidan, justru itu penolong, li ilmin, secara ilmu, idza madi'an nasu hasala, apabila manusia kehilangan, ia akan mendapatkan hasil. Wa duribatil mislu, dan dijadikan, dibuat contoh, marotan, sesekali, bithopen, yaitu bithopen, al-musiqarul alami, yaitu penyusun lagu alam, penyusun lagu dunia atau lagu klasik, alladzi atrabal alami, yang mengindahkan dunia, bisimpuniyatihi, dengan simponinya, innahu kana asama, sesungguhnya dia itu
ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar. Walidzalik, karena itu nahnu nasma'u, kita mendengar fi lugatil amati, dalam bahasa yang umum, kullu dzi ahatin jabbarun, setiap sesuatu yang memiliki kekurangan dia itu memiliki kekuatan. Fa idza kana Allahu qad ja'alahu, maka apabila Allah menjadikan dia wasilatu idahi, sarana untuk penjelasan, liyal fitan nasu, supaya manusia memperhatikan, ila ni'amillahi subhanahu alaiha, atas nikmat Allah, kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Fahuwa ya'uduhu, maka dia menggantinya, bimuhibatin, dengan anugerah ukhra yang lain. Wayal tafitun nas fiha ila sahibil ahati, dan menarik manusia supaya memperhatikan ila sahibil ahati, kepada orang yang yang disabilitas. Fayarawna, maka bahkan mereka melihat fadlullahi alaihi aidan, anugerah Allah juga. Idzan, dengan demikian, fal masaibu, maka musibah-musibah, allati tahdutsu, yang terjadi, walaysa lil insani dakhla fiha, yang mana manusia itu tidak bisa masuk padanya, hiya, itu ialah al malhadhu, objek, alladzi yajibu, yang wajib, an-nabhathahu, kita bahas, yang wajib kita teliti. Wa hadhihi, dan ini, hiya maqunatil hikmati, bentuk hikmah, kayal tafitul insanu daiman, supaya manusia itu selalu memperhatikan, ila annal kauna, bahwasanya alam, ghairu matrukin, tidak pernah ditinggalkan, bila qiyadatin, tanpa pimpinan. Di awal namanya digambarkan nyambung sareng sate acana wirehing batali sareng pribadi, batali sareng kelompok, dina akhirna saling ketergantungan. Tiasa dibentenkeun kasus anu terjadi ke kelompok, kasus yang terjadi ke perorangan sami. Aya perkara-perkara anu urang tiasa lebet kadinya, ikut memilih, upatali sareng hukum sebab akibat. Bade kanggo perorangan, bade kanggo kelompok, aya hukum sebab akibat, hukum kausalitas teh anu teratur, nu sabadaya tangke bakal diprediksi, tiasa dietang sagala rupi, tiasa disimpulkan, bagi berjalan dengan tetap. Tapi aya hal anu menyimpang tina kateraturan eta, aya hal anu mandiri, digambarkan kamari geuningan sapertos di langit, peredaran benda-benda langit ada yang teratur dengan konstan, aya nu melintas gitu, di antaranya komet atau meteor, eta mah dia melintas, dia tidak termasuk dalam hukum sebab akibat dina orbit teh, tapi dia datang tiba-tiba. Eta teh gitu sami ditangtoskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kanggo naon kalau mintonkeun ka kawasaan Allah gitu. Aya sunnatullah, aya qadarullah. Sunnatullah berjalan menurutkan sistem teh, asal sistem. Lajeng ke aya katangtosan Allah anu manusia tengiring lebet kadinya, jadi gambarkan tadi. Manusia tidak bisa ikut campur. Contoh sederhana punya gempa bekasna teh ya tiasa ikut campur manusia, kapan datang, di mana dan bagaimana tiasa ikut campur. Walaupun pada suatu masa boleh jadi kita bisa prediksi kalau sudah ilmu melebihi yang dapat kita simpulkan sekarang.
Karena semuanya ada sebab akibat pada dasarnya. Tapi yang ada Allah beritakan, ajarkan, dan Allah sampaikan dengan tiba-tiba gitu. Termasuk manusia gitu. Pada diri manusia pun ada yang dalam standar umum. Dina hukum anu sami sadayana seperti itu. Panas membakar, mata bisa melihat, kan seperti itu hukum yang berjalan. Tapi kadang-kadang Allah maparinkan takdir cek bahasa orang tadi qadariyah. Jami kehilangan fungsi tubuhna gitu. Apakah mata atau apakah telinga ataupun apapun. Maka Asaroi mengingatkan itulah seperti meteor yang dalam kasus langit. Seperti komet yang kasus langit. Ada sesuatu yang tidak banyak tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Dan kita harus yakin di semua peristiwa pasti ada hikmahnya. Di semua yang Allah sampaikan pasti ada hikmahnya. Bahkan ada lebih dari itu. Bahwa di sebalik Allah mengurangi salah satu fungsi tubuh seseorang, Allah sedang memberi hal yang lain, kelebihan dari yang lain. Itu ilmiah. Ketika matanya terbatas, maka organ yang lain akan meningkat fungsinya. Gitu. Itu ilmiah. Karena dalam kasus-kasus yang disampaikan. Tadi disampaikan contohnya Beethoven. Dia komposer dunia. Jadi kita orang sadaya tiasa ngarampa selera Asaroi. Dia bicara tentang musik klasik. Beethoven teh tuli sana. Beethoven teh tuli. Seperti kamari diurangi panaya nu teu ningal. Nah, mun ditu aya kan hiji Allah beri kelebihan pada sisi yang lain. Itulah semua diatur Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap penyimpangan fenomena pasti ada hikmahnya. Kalau ketika ada orang dikurangi satu sisi, dia diberi lebih yang lain, bahkan lebih dari yang lain, lebih istimewa dari yang lain. Apa kesimpulannya? Yakinlah Allah tidak pernah melepas tangan. Digambarkan tekantos Allah melepas tangan dari kehidupan. Dia selalu kulun min indillah, semua ada di dalam ketentuan dan kekuasaan Allah. Itu pada dasarnya seperti itu. Allah tidak pernah melepaskan dunia alam dari pengaturannya, karena dia itu kan qayyum, terus ngatur sadayana. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bagian pertama ini melanjutkan dari awal bahwa baik kasus perorangan ataupun kasus komunal kelompok pada dasarnya sama, ada saling ketergantungan. Kemudian yang kedua, bahwa yang diberikan kepada manusia atau Allah tampakkan di dunia ada sunnatullah, ada qadarullah. Ada sesuatu yang Allah atur dengan teratur, ada yang Allah jadikan sebagai misteri yang manusia tidak bisa masuk ke sana, baik dalam fenomena alam ataupun dalam pemberian Allah kepada manusia. Tadi yang digambarkan kekurangan tubuh dalam segala hal kita dibedakan. Jadi jangan awan sangka ke Allah, orang kurang di tempat, kita lebih di tempat yang lain. Tinggal cari saja. Karena itu hiduplah dalam versi terbaikmu gitu. Semua orang bisa tampil dalam terbaik di sisi mana Allah memberi ruang buat mereka. Jadi hidup bukan sesuatu yang sama ratakan, tapi dibeda-beda sebagai saling melengkapi. Disebutnya diferensial integral. Allah membeda-bedakan itu untuk membangun hal yang sempurna dari gabungan kemampuan-kemampuan yang tadi Allah gambarkan, bahwasanya Allah memberikan kepada makhluk beragam. Kalaupun kurang di satu sisi, jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah akan memberi lebih di sisi yang lain. Begitu juga dalam fenomena alam pasti ada hikmah di sebaliknya. Maka Ustaz Akbar dilajenkeun deui.
Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqal kauna, menciptakan alam, wa khalaqal qanuna, dan menciptakan aturan hukum kausalitas, wa nawamisa, dan qadariyahnya, liyadulana, untuk menjelaskan kepada kita, ala annahu mawjudun, bahwasanya dia, yaitu Allah itu mawjudun, ada, wala yazalu yaduhu fil kauni, dan semestinya dan senantiasa tangannya fil kauni, di alam. Fa idza hadatsat hadisatun, maka apabila terjadi suatu peristiwa, fala budda, maka pastilah, annal tamisa, kita mengharap, laha, padanya, hikmatun, hikmah, wal hikmatu harkun wa khurujun anin nawamisi, dan hikmah itu keluar dari qadariyahnya, dari qadariyah, yalfitu ila, memperhatikan kepada anna fauqa mekanikiyati, bahwasanya di atas mekanikiyatil alami, di atas mekanisme alam, wa qawaniniha, dan aturan-aturannya, quwwatun, ada kekuasaan, ukhra, yang lain, taqulu laha, kamu mengatakannya, ta'atuli, yaitu misteri atau yang tidak terjangkau. Walidzalik, karena itu, fal mu'jizatu ba'di rusuli, dan mukjizat sebagian rasul, min hadzal launi, dari jenis ini, fa tabi'atun nari annaha tahruku, maka tabiat api itu, dia itu membakar, walakinnaha, akan tetapi, lam tahruk, tidak membakar Sayyidina Ibrahim alaihi salam, api itu tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Akana muradul haqqi subhanahu wa ta'ala an yunaji'a Ibrahim minan nar, apakah maksud Allah subhanahu wa ta'ala itu ingin menyelamatkan Ibrahim dari api? Lau kana muraddahu huwa najatu Ibrahim minan nar, kalaulah tujuan atau maksud Allah itu adalah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api, fahasbu lima makanu husumahu, kenapa diberi kemampuan musuhnya, min an yamsikuhu, menangkap Nabi Ibrahim, wa ba'da an amsika khusumu sayyidina Ibrahim bihi, dan setelah musuh itu menangkap Nabi Ibrahim, wa ash'alun naro, dan menyalakan api, wa ajazuha, dan mengobar-ngobarkannya, kana bistita'atil haqqi subhanahu, keadaan itu dengan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, an ya'tiya, mendatangkan, bighamatin, awan, la qudrata li husumi Ibrahim alaiha, yang tidak ada kemampuan musuh Ibrahim atasnya, wa tamturu mataran, dan menurunkan hujan, yutfi'un naro, untuk memadamkan api. La, tidak, faqad aradallahu an-nara, sungguh Allah itu ingin api, naron, sebagaimana mestinya api, muta'ajjajatan, yaitu mengobar-ngobar atau membakar, wa an yaqdira husumu Ibrahim alaihi, dan supaya musuh itu mempunyai kekuatan, musuh Ibrahim mempunyai kekuatan, wayam siku bihi, menangkapnya, wala tantafi'u, dan tidak wala tantafi'un naro, dan tidak memadamkan api, wa an yalqauhu fin nari, dan bahkan musuh itu melemparkan Nabi Ibrahim ke api, wa ba'da dzalika, dan setelah itu, yuwadihul haqqu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ana uzawilu sultani,
Aku menggeser kekuasaanku fin namusi, pada hukum alam, pada namus, yaitu hukum alam. Li'annani, karena aku khaliqun namus, karena aku adalah pencipta aturan itu, hukum itu. Wa a'talaha mata syi'ta, dan mata syi'tu, dan tidak memberlakukannya kalau aku mau, yaitu ya naru, wahai api, kuni, dinginlah engkau, kuni bardan, dinginlah engkau, wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Amma lau hadatsat al-mas'alatul ula, adapun kalau terjadi peristiwa pertama, yaitu yang kita pikirkan bahwa api itu membakar, wan tafa'at naru, kemudian api itu padam, memadamkan api. Laqalu, maka mereka akan mengatakan, oh laulam tantafi'un naro, kalaulah api itu tidak dipadamkan. Oh laulam yanzilul ma'u 'alan nari, kalaulah tidak turun air kepada api itu. Diulang lagi dalam paragraf yang barusan di awal, bahwa ada hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Ada hal-hal yang manusia ikut berpikir dan bisa memprediksi karena teratur. Ada hal-hal yang di luar itu, yang kadang-kadang manusia luput untuk memahaminya. Ta'atuli disebutnya. Kita agak susah menerjemahkannya dalam bahasa yang populer, misteri. Kita luput dari bisa memahaminya. Itu namanya misteri. Kemudian As-Sarawi membuat contoh yang menarik buat kita. Ketika Ibrahim dibakar, kenapa Allah tidak menurunkan hujan? Kenapa Ibrahim ditangkap? Apakah Allah tidak mampu untuk menyebabkan Ibrahim tidak bisa ditangkap? Begitu katanya. Ibrahim bisa ditangkap. Ibrahim diborgol. Kemudian mereka menyalakan api. Kemudian melemparkan Ibrahim ke api. Kenapa Allah tidak mencegah? Pada sangat mudah bagi Allah untuk tidak tertangkapnya Ibrahim, atau untuk memadamkan api dengan mengirim awan kemudian turun hujan. Tapi tidak, Allah biarkan mereka menangkapnya. Allah biarkan mereka membuat api yang besar, kemudian Allah biarkan mereka melemparkan Ibrahim ke api. Untuk apa? Untuk menunjukkan yang tadi digambarkan, bahwa Allah itu bisa lepas dari hukum keteraturan. Api membakar itu hukum kausalitas. Tapi kalau ketika Allah kehendaki, Allah bisa menyebabkan api tidak membakar. Selamanya ada hal seperti itu. Hukum kausalitas tidak mutlak. Allah bisa melakukan di luar itu. Kenapa? Kalau diikuti seperti pikiran kita, nanti manusia akan menyimpulkan karena turunnya hujan. Ibrahim selamat karena turunnya hujan. Ibrahim selamat karena apinya padam, kan seperti itu. Sebabnya Allah biarkan dia ditangkap, Allah biarkan dia dilemparkan ke api, kemudian Allah biarkan mereka membuat api besar itu sampai mereka lakukan niat mereka melempar Ibrahim ke api itu. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa api makhluk Allah, Ibrahim makhluk Allah. Mudah bagi Allah untuk membuat api tidak membakar Ibrahim, karena Ibrahim makhluk Allah, api makhluk Allah. Bapak-bapak nyoba-nyoba nurutan gitu. Ya naru kuni bardan wassalaman. Kenapa? Bapak makhluk, api makhluk, muatiasa makhluk mah. Nutiasa mah khaliq makhluk. Ibrahim makhluk. Api makhluk, sang khaliq. Kuni bardan wassalaman. Yang menurut hukum kausalitas api membakar, jadi tidak membakar. Itu yang diajarkan
kepada kita untuk meyakini jangan lepas diri kita dari keyakinan semua adalah di tangan Allah. Ketika kita tidak bisa ikut masuk ke dalamnya, Allah sengaja, itu siasat Allah, kalau boleh jadi begitu ya, itulah siasat Allah. Supaya kita semakin lama semakin yakin terhadap kehadiran Allah. Justru jangan sebaliknya, ilmu pengetahuan seperti hendak mengurangi fungsi Allah dalam kehidupan. Sampai sekarang boleh jadi itu fenomena masih bisa terjadi ketika orang lebih pintar, dia lebih sombong dan lebih jauh dari Allah. Itu yang Allah tidak kehendaki. Itu sebabnya tadi digambarkan siasat Allah. Ibrahim dibiarkan, tapi ketika sudah dibakar, Allah berfirman kepada api, jadilah engkau dingin, menyelamatkan Ibrahim untuk menunjukkan kekuasaannya, untuk menunjukkan bahwa hukum Allah ada di dalam irodat Allah sendiri. Mangga teraskan. Innal haqqa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arada an yadhhida, melawan kullu da'awil khasmi, melawan setiap pengakuan para musuh. Fa indama, maka ketika tahdusu, ketika terjadi ahdatsun, peristiwa-peristiwa, la dakhla lil insani fiha, yang mana manusia itu tidak bisa ikut campur padanya, naqulu, kita mengatakan da'ha, tinggalkanlah, li hikmatil khaliqi, dengan alasan hikmah dari Allah, dari Khalik. Li'annahu, karena dia yaitu Allah, yuridu, menginginkan, an yalfital khalqa, menginginkan makhluknya itu memperhatikan, ila annahu sahibul yadil ulya fil kauni, bahwasanya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala sahibul yadil ulya, dialah yang memiliki keputusan kekuasaan tertinggi fil kauni, di alam. Famikanikiyatil kauni, maka mekanisme alam, tahirul uquli, membingungkan akal, li'annaha, karena dia madbutatun bidiqatin, sangat terperinci, walakinnaha, akan tetapi lam talfit min yadi rabbina, akan tetapi tidak terlepas dari kekuasaan dari tangan Rabb kita. Walidzalik, karena itu, naro fi ba'dil ahya'i, kita kadang-kadang melihat di sebagian waktu, riyahan anifatan, angin yang keras, angin yang sangat besar, tusirul gubaro, yang membawa debu-debu, fala yaral insanu syai'an alal itlaqi, tetapi manusia tidak melihat sesuatu yang dibawa oleh angin itu. Wa makna dzalika, dan maknanya, anna dzarati tarakamat wa tarakabat, bahwasanya maknanya itu bahwasanya partikel-partikel atau atom itu terkumpul dan tersusun, hatta, sehingga sorot, menjadi jidaron, menjadi dinding atau tembok. Wa yahdutsu dzalika, dan hal itu, mahma hawalat al ajhiratu al ilmiyah at-tahakuma fi dzalika aw mana'ahu, dan hal itu sebagaimanapun peralatan ilmiah mengaturnya dan menahannya. Wa minal ajibi, dan yang termasuk menakjubkan, annal haqqo, bahwasanya Allah yatruku lana lidhi'atin, meninggalkan bagi kita sesuatu yang tersebar luas. Taqulu, kamu mengatakan, laqad karamtuka bil aqli, sungguh aku
telah memuliakanmu dengan akal. Walakinni lam ada laka kullal fahmi, akan tetapi aku tidak membiarkan engkau mengetahui memahami segala sesuatu. Faqad yujadu sahibu gharizatin, sungguh terkadang terdapat sahibu gharizatin, yang memiliki insting, la aqlalahu, yang tidak memiliki akal, wa yakunu aqdara ala fahmil asya'i minka, dan keadaannya lebih mampu memahami segala sesuatu minka, darimu, ayyuhal insan, wahai manusia. Wa indama, dan ketika yahdutsu zilzalu, terjadi gempa, fi min tokoti ma, ketika terjadi gempa di suatu daerah, fa awwalu ma yakhruju minal makani hiyal hamir, maka yang keluar pertama kali dari tempat itu hiyal hamir, yaitu keledai. Wa hadza laftun lil insani, dan ini mengarahkan perhatian manusia, hatta la yaqa'u farisatan lil gururi, sehingga tidak terjebak mangsa pada tipuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sekali-kali tidak, innal insana, sesungguhnya manusia, layatgha, melampaui batas, ar-ra'ahu istagna, apabila melihat dirinya serba cukup. Kembali lagi ada keterbatasan yang sengaja Allah timpakan kepada manusia supaya sadar bahwa yang tadi digambarkan layakoa hatta layakoa farisata lil gurur, jangan terjebak tertipu dengan perasaan itu. Tadi digambarkan otak tidak akan salah karena elektor berjalan secara pasti, itu kan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Boleh jadi akal itu bisa dipastikan, tapi kadang-kadang Allah menampakkan bahwa tidak mutlak. Ilmu pengetahuan menyebutnya kan, matematika itu eksak, pasti. Kimia itu eksak, pasti. Fisika itu eksak, pasti. Ternyata tidak pasti. Jangan terlalu yakin bahwa itu eksak. Kadang-kadang hidup tidak eksak. Walaupun secara ilmu itu eksak. Angka-angka, rumus-rumus itu sudah dipelajari manusia dan diuji berulang-ulang, itu eksak. Tapi suatu kali bisa keluar dari hukum itu. Digambarkan tadi contoh yang sangat sederhana, ketika badai pasir, badai debu, matanya ada tapi tidak bisa melihat. Kenapa? Karena atom itu, benda-benda kecil itu ketika bersatu dia bisa menjadi seperti dinding, sehingga yang di depan tidak dilihat karena ada badai pasir. Nah, seperti itulah Allah mudah untuk membutakan manusia. Matanya tidak buta, tapi matanya jadi terbatas penglihatan. Oleh apa? Cuma sekedar bentuk-bentuk kecil dari pasir yang dibawa oleh angin yang besar. Sehingga manusia penglihatannya sangat terbatas, bahkan tidak bisa melihat karena adanya badai seperti itu. Jadi sangat mudah Allah untuk membuktikan bahwa dalam setiap fenomena alam di sana ada Allah. Apa-apa yang terjadi buat manusia tidak selamanya bisa diselesaikan dan dihitung dengan tepat. Bahkan tadi disampaikan ada binatang yang cuma sekedar diberi goriza, insting. Dia diberi insting, kadang-kadang lebih tajam dari insting kita katanya. Kapan? Ketika terjadi gempa.
Maka binatang yang lebih dulu bisa memprediksi itu. Di sini digambarkan di Timur Tengah, keledai lebih mampu menangkap isyarat alam. Di kita pun seperti itu, binatang-binatang yang ada di hutan dia lebih turun lebih dulu karena tahu akan terjadi apakah gempa atau gunung berapi. Mereka sudah sangat-sangat peka apakah gempa atau gunung berapi itu seringkali terjadi. Binatang turun, manusia tercengang akan ada apa, ternyata terjadi gunung berapi, ternyata terjadi gempa. Itulah cara Allah mendidik kita untuk mengembangkan ilmu, tapi tidak boleh terjebak dengan ilmu. Tetap Allah ada dimanapun dalam setiap fenomena apapun. Di sana ada Allah. Jangan ilmu pengetahuan justru menjauhkan diri dari Allah. Dan kenyataan seperti itu. Seringkali manusia jauh dari Allah karena merasa arwahus talbina. Mereka sudah merasa cukup dengan pengetahuannya, tapi kenyataannya seperti itu. Tidak semua hal bisa dipikirkan manusia, tidak semua hal bisa diselesaikan. Semuanya ada kaitan dengan qadarullah, keputusan Allah, ilmu Allah. Boleh jadi dengan bahasa yang ekstrim, siasat Allah. Ada siasat Allah yang kadang-kadang kita tidak bisa memahaminya, tercengang-cengang, tapi di sebaliknya ada hikmah yang sedang diajarkan. Maka teraskan. Fa'idha ma ra'aita hadatsan, maka apabila jika kamu melihat suatu peristiwa fil kauni di alam, wala dakhla lil insani fihi, yang mana manusia tidak bisa ikut campur padanya, wala lil umami dakhla fihi, dan umat tidak bisa masuk padanya, fal ta'lam, maka ketahuilah annallaha fihi hikmatun, bahwasanya di sana ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, hatta yalfitana, sehingga kita memperhatikan ilal mukawwinil a'la, kepada yang sang maha pencipta yang maha tinggi. Wa hatta la yadhunnu ahadun, dan sehingga tidak ada seorang pun mengira atau menyangka anna, bahwasanya limikanikiyatil kauni rotabatun, bahwasanya mekanisme alam itu adalah kesamaan. Innama hiya, bahwasanya hiya nizamu yajrihillah, bahwasanya aturan yang dijalankan oleh Allah ala wafqi qudratihi, atas izin kekuasaannya, wa iradatihi, dan iradahnya, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Walidzalik, dan karena itu, yaqulun, mereka berkata, innal aqla, sesungguhnya akal, al-ikritron, akal ikriton, il-kitron, la yutfi'u, tidak salah, wahum la ya'rifuna, dan mereka tidak mengetahui, anna minal khaybati ala yukhti'u, bahwasanya termasuk hal yang mengecewakan adalah tidak boleh salah. Li'annahu, karena dia, kama tamla'uhu wa tamudduhu bil ma'lumati sayakhruju laka hadhil ma'lumat, sebagaimana apa yang kamu isi dari pengetahuan-pengetahuan, maka yang keluar darimu adalah pengetahuan-pengetahuan itu. Laisa lahu khiyarun fi syai'in, tidak ada padanya pilihan fi syai'in, dalam sesuatu itu. Amal aqlul basyari, adapun akal basyari, akal kemanusiaan, fahuwa, maka ia itu adalah qadirun alal istinbati, mampu beristinbat, mampu mengambil kesimpulan, wal istiksyaf, dan mampu sesuatu penemuan,
wa adamu dzikri ba'dil ma'lumati, dan mampu untuk tidak menyebutkan sebagian pengetahuan yang bisa allati qad tadaru, yang bisa saja memadorotkan. Hadhihi hiyal uzmah, inilah yang dinamakan al uzmah, yaitu keagungan. Di bagian terakhir ada ungkapan yang menarik. Tadi digambarkan akal tidak akan salah, pemahamannya begitu. Matematika pasti benar, gitu ya. Kemudian rumus kimia pasti benar, rumus fisika pasti seperti itu karena eksak. Tapi digambarkan oleh Syekh Asy-Syarawi bahwa sebetulnya akal pun bisa keliru. Kenapa? Akal itu menghimpun informasi. Disampaikan tadi, li'annahu kama tamlauhu wa tamudu bil ma'lumat. Saya rujulaka hadhil ma'lumat. Akal itu menerima informasi, tapi kapasitas akal untuk menerima itu terbatas. Wadah, jika loker, gitu. Jika loker akal deh, dia menerima informasi sebanyak-banyak, tapi di suatu saat dia bisa overload. Dia bisa keliru, dia bisa kehilangan, lupa. Karena terlalu penuh, dia akan lupa. Dia akan kehilangan salah satu karena wadahnya terbatas. Gitu. Karena itu akal tidak bisa selamanya dipastikan. Kenapa? Karena seperti tadi gambarkan wadah, dia bisa penuh, terlalu penuh. Maka ada informasi yang keluar, baru masuk kalau sudah ada lagi tempat ruangnya. Bapak-bapak sok ngimpen, bahasa nangis benar-benar sedih, bahasa sieun benar-benar sieun, berarti kita tertipu oleh akal. Kenapa? Sebenarnya tidak terjadi. Mimpi itu sebagian daripada penuhnya akal, perlu itu. Menyebabkan orang merasakan sesuatu pada tidak terjadi. Karena cuma dalam pikiran saja. Fenomena mimpi seperti itu. Fenomena mimpi adalah ketika otak terlalu penuh, kemudian tadi keluar maklumat, informasi keluar. Akibatnya yang di dalam akan bisa lupa, yang baru masuk tidak bisa masuk kalau terlalu penuh. Maka konsekuensinya kalau mau masuk yang baru, yang lama harus keluar dulu. Karena itu ada yang lupa. Atau boleh jadi sebaliknya, ada informasi masa lampau keluar sekarang. Informasi masa lalu yang sudah ada dipendam di dalam keluar. Karena itu kita sering juga mimpi hal-hal yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Atau kita tertipu dengan akal karena setelah lama tidur akal pun berjalan. Itu yang melahirkan mimpi. Itulah Syekh Asy-Syarawi sedang menggambarkan bahwa tidak ada kesempurnaan bagi manusia. Kan kesempurnaan adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang manusia merasa sempurna. Seperti disampaikan di minggu lalu, ada ahli filsafat Jerman yang mengatakan Tuhan sudah mati. Apa artinya? Semua masalah sudah kita bisa hadapi. Dengan hukum sebab akibat, dengan ilmu-ilmu yang sudah dipahami, segala masalah sudah bisa dijawab. Itu maksudnya Tuhan telah mati itu. Kenapa? Mereka tidak butuh lagi wahyu dan dogma katanya. Kenapa? Semua bisa dipikirkan. Semua problem bisa diselesaikan, semua masalah bisa dipahami. Padahal ternyata seperti itu. Akal pun tidak bisa diandalkan, karena akal itu disampaikan oleh Syekh Asy-Syarawi seperti wadah informasi yang ada penuhnya, ada rusaknya, ada keterbatasannya. Sesuatu yang kita bisa pahami, suatu saat boleh jadi kita sibukkan yang lain pada masa yang lain. Sakitu rupina kanggo wengi ieu mudah-mudahan sok sanaos
rada melintas tina anu biasa diemutkeun ku urang sehari-hari seasarawi ngabantu urang sadaya karena wilayah anu langkung lega. Mudah-mudahan ku kitu urang sadaya nambihan wawasan oge urang tiasa nangkep oge nyimpulkeun anjeunna ulama nu kalintang pisan seueurna pangawuruhna legana emutanana. Mudah-mudahan urang sadaya kenging hikmah tina dipedar ku anjeunna dina inti nama darangkeun ayat-ayat Allah nganggo ilmu ageuna lantaran kita sedang berhadapan dengan manusia sekarang yang mereka harus bisa yakin tentang adanya Allah dengan pendekatan ilmu-ilmu sekarang modern. Kenapa? Karena biasanya karena mereka merasa sempurna kemudian lupa kepada Allah. Itulah yang sedang diupayakan oleh Syekh Ansarawi untuk meyakini kullun min indillah. Allah tidak pernah berlepas tangan atas urusan kita, urusan dunia, urusan apapun di belakangnya ada rencana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kepahitan sekalipun, kelemahan sekalipun, kekurangan sekalipun, di sana ada rencana Allah. Atur nuhun ka sadayana ka Ustaz Akmal, oge ka tim ti pemuda, oge ka bapak-bapak anu tiasa hadir. Suksanos dina cuaca anu kirang mendukung, tapi alhamdulillah bapak-bapak tiasa hadir insyaallah pahalna langkung ageng dawuh Rasulullah admul jaza ala anbil bala ageuna pahala teh saukuran sareng beratnya tantangan. Semakin berat tantangannya boh alam boh anu kedah diemutan insyaallah bakal langkung ageng pahalana atas kantenan sugina bapak-bapak bakal maparinan pangrojo ge semangat karena para pemuda kamu neraskeun ieu agenda tidak boleh berhenti. Mudah-mudahan sampai kapanpun bisa berjalan terus insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.